Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pranajaya dan Sekar berebutan untuk bertarung melawan setan darah pertama. Tiba-tiba saja, dari atas genteng muncul sosok yang mengingatkan. Siapakah sosok itu? Yuk kita cari tahu di video berikut ini. Gumpalan angin keras menyambar ke arah setan darah pertama. Inilah pukulan kunyuk melempar buah yang tak asing lagi dari pendekar 212. Meski cuma mempergunakan setengah bagian saja dari tenaga dalamnya dalam melancarkan pukulan ini, namun tak urung, setan darah pertama terkejut hebat dan cepat-cepat menyingkir ke arah samping dan kembali turun ke lantai. Keringat dingin memercik di muka manusia yang berwarna merah itu. Nyalinya benar-benar menciut. Ilmu pukulan apakah yang dimiliki dan telah dilepaskan tadi oleh si pemuda di atas genteng itu yang demikian hebatnya, sehingga dia tiada sanggup menerimanya. Setan muka merah, apakah kau betul-betul tidak tahu di mana dua kamratmu yang lain berada? Tanya Wiro Sableng dari atas. Di mana mereka berada, itu bukan urusanmu, jawab setan darah pertama keras sekedar untuk melenyapkan rasa bergidiknya. Wiro tertawa. Rupanya kau sendiri kurang begitu tahu. Nih, biar aku tunjukkan di mana mereka berada, kata pendekar 212 pula. Kedua tangannya kelihatan keluar dari lowongan genteng. Sesaat kemudian, saat tangan itu bergerak turun, maka dua sosok tubuh manusia berjubah merah laksana dua batang pisang melesat ke bawah, jatuh dengan keras di atas lantai kamar di hadapan setan darah pertama. Muka setan darah pertama berubah pucat. Bulu kuduknya berdiri. Kedua kamratnya itu menggeletak di lantai dengan kepala pecah, darah dan otak bermuncratan. Sewaktu meninggalkan Pranajaya tadi, Wiro berhasil mencari keterangan di mana letak kediaman setan pikulan. Karena lebih mengkhawatirkan keselamatan Sekar, maka pendekar 212 memutuskan lebih baik saat itu saja dia langsung ke tempat si setan pikulan. Tapi apa yang ditemuinya di situ mengejutkannya. Setan pikulan menggeletak di sebuah kamar, kedua tangannya buntung putus. Manusia ini tiada bergerak-gerak, tapi masih hidup menggap-menggap. Saat berpikir apa yang telah terjadi dengan setan pikulan dan terus mencari di mana Sekar berada, akhirnya dia mendobrak sebuah kamar dan menemui setan darah kedua tengah merusak kehormatan dua orang perempuan muda. Setan alas, teriak Wiro. Hanya dalam 2 jurus saja setan darah pertama dibikin tak berdaya dimakan totokan Wiro. Mula-mula manusia ini tak mau menerangkan di mana kawannya yang lain berada. Tapi setelah dipaksa, akhirnya Wiro mengetahui juga dan mendapatkan setan darah ketiga di kamar sebelah, juga tengah merusak kehormatan 2 orang perempuan muda.
Nasib setan darah ketiga tidak berbeda dengan kawannya yang terdahulu. Satu jurus bertempur, manusia ini segera kena ditotok oleh Wiro dan sekaligus keduanya dibawa oleh Wiro ke gedung tua tempat kediaman tiga setan darah. Kedatangannya di sana disambut oleh suasana yang tak terduga pula. Sekar dan Prana dilihatnya saling bertengkar, sedang setan darah pertama dalam keadaan telanjang bulat, siap-siap hendak melarikan diri. Untuk beberapa lamanya, muka setan darah pertama masih memucat, dan kedua lututnya goyah menyaksikan kematian dua orang koleganya itu di muka hidungnya sendiri. Putus asa karena mengetahui tak ada jalan untuk lari, serta kalap melihat kematian kawan-kawannya, maka tiga setan darah pertama kiblatkan pedang Eka Sakti dan mengamuk menerabas Sekar serta Pranajaya. Maka pertempuran seru segera terjadi. "Sekar, sebaiknya kau mundur saja," Wiro berseru di atas genteng. "Tidak bisa, Wiro. Bang, hampir saja merusak kehormatanku," jawab Sekar seraya putar senjatanya dengan sebat. "Ya, aku mengerti, tapi kau telah diselamatkan oleh Prana, sedang Prana mempunyai dendam kesumat belasan tahun terhadap Bang itu. Ayahnya dibunuh oleh setan darah pertama itu." Akhirnya, Sekar mengalah juga dan keluar dari kalangan pertempuran. Keputusasaan, kekalapan, dan nyali yang telah melumer itulah yang bersarang di diri setan darah pertama. Laksana banteng terluka, manusia berjubah merah ini mengamuk hebat dan ganas sekali. Serangan-serangannya berbahaya dan penuh tipu-tipu licik. Namun itu semua tiada arti bagi Pranajaya yang menghadapi musuhnya itu dengan hati panas pula, tapi kepala dingin penuh ketenangan. 19 juru berlalu cepat. Wiro bersiul-siul seenaknya. "Pertempuran hebat," seru pemuda dari Gunung Gede itu. "Ayo Prana, lawanmu sudah mulai kewalahan. 1 atau 2 jurus di muka, pasti senjata milik iblis yang di tanganmu itu akan merenggut nyawanya." Apa yang dikatakan Pendekar 212 menjadi kenyataan. Dalam jurus ke-21, laksana seorang penari, Pranajaya meliuk mengelakkan sambaran pedang Eka Sakti yang dibabatkan setan darah pertama ke pinggangnya. Pedang itu membalik lagi dengan ganasnya. Prana geser kedua kaki dan tusukkan sekaligus kedua tombak yang dalam genggamannya ke muka setan darah pertama. Iblis bermuka merah ini rundukan kepala. Tapi tusukan tadi cuma tipuan belaka. Karena begitu pedang lawan lewat dan tusukan tombaknya tersorong ke muka, dengan serta-merta Pranajaya gebukan sepasang tombak itu ke kepala setan darah pertama. Setan darah pertama melompat ke samping. Tapi betapapun cepatnya dia tetap terlambat. Meski bisa selamatkan kepala, namun dia tak sanggup menghindarkan bahunya dari hantaman senjata miliknya sendiri itu. Krak! Tulang bahu setan darah pertama yang sebelah kanan hancur remuk. Setan darah pertama melolong macam anjing. Tubuhnya miring dan terjerongkang ke lantai. Dalam keadaan seperti itu, dia masih hendak menyapukan pedang di tangan kanannya ke kaki Prana. Tapi senjata itu terlepas dari tangannya yang sudah tak ada daya kekuatan lagi. 4 mata tombak ditekankan oleh Pranajaya ke batang leher setan darah pertama. Tenggorokan manusia muka merah ini kelihatan turun naik. Mukanya mengeranyit dan keringat membasahi sekujur tubuhnya. "Setan darah," desis Pranajaya. "Apa kau masih ingat saat-saat sewaktu kau membunuh ayahku dulu? Apa kau masih ingat sewaktu tangan kiriku ini kau buntungkan dulu?" "Orang muda," ujar setan darah pertama, "kasihani diriku yang buruk ini. Kalau kau ampunkan jiwaku, kelak aku akan berikan hadiah besar serta jabatan tinggi di istana." Hahaha. Prana tertawa. Wiro Sableng termengekeh. "Jangan dengarin mulut kentut iblis itu, Prana," memperingatkan Wiro.
Pranajaya mengangguk. Manusia macam dia, siapa yang mau percaya? Menyauti pemuda bertangan buntung itu. Prana lemparkan ke samping 2 tombak milik setan darah pertama dan membungkuk cepat mengambil pedangnya. Setan darah pertama gerakan tubuhnya sedikit, tapi ujung pedang kini menggantikan 4 tombak yang menekan batang lehernya. Apa yang dulu kau lakukan terhadap bapakku, kini akan kau rasakan sendiri, setan darah. Tras! Setan darah pertama meraung setinggi langit. Pedang Eka Sakti membabat buntung mengerikan. Setan darah pertama melejang-lejang. Dia berteriak, "Bunuh aku! Bunuh saja segera!" Apakah Pranajaya akan meluluskan keinginan setan darah pertama? Temukan jawabannya Pranajaya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.